Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Haini. Saya dari Program Studi Fisioterapi 2020 Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang miotom dan dermatom. Berikut penjelasannya. Pengertian dari miotom adalah sekumpulan otot yang diinervasi oleh spinal cord atau saraf di tulang belakang manusia. Sedangkan dermatom adalah gambar area di kulit yang disarafi oleh spinal cord atau persarafan tulang belakang manusia. Jadi, miotom adalah sekelompok jaringan yang berkembang menjadi otot dinding tubuh. Sedangkan dermatom adalah area kulit yang disuplai oleh saraf tunggal dari sumsum tulang belakang. Yang pertama kita bahas dulu miotom. Miotom adalah kelompok otot yang dipersarafi oleh satu saraf tulang belakang. Dalam perkembangan embrio vertebrata, miotom adalah bagian dari somit yang berkembang menjadi otot. Somit merupakan blok mesoderm yang terletak di kedua sisi tabung saraf pada perkembangan embrio vertebrata yang berkembang dari arah anterior ke posterior. Istilah anatomis miotom yang menggambarkan otot yang dilayani oleh akar saraf tulang belakang juga digunakan dalam embriologi untuk menggambarkan bagian somit yang berkembang menjadi otot. Dalam anatomi, miotom adalah motor yang setara dengan dermatom. Miotom dipisahkan oleh miosepta. Fungsi dari miotom adalah setiap otot dalam tubuh disuplai oleh satu atau lebih level atau segmen sumsum tulang belakang dan oleh saraf tulang belakang yang sesuai. Sekelompok otot yang dipersarafi oleh serabut motorik dari satu akar saraf dikenal sebagai miotom. Berikut adalah distribusi miotom pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama ada C1 dan C2 atau cervical 1 dan cervical 2 untuk fleksi atau ekstensi leher. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan. Lalu ada C3 atau cervical 3 untuk fleksi leher lateral. Lateral adalah samping. Lalu ada C4 atau cervical 4 untuk peninggian bahu atau elevasi bahu. C5 atau cervical 5 untuk fleksi siku atau bicep curls. C6 atau cervical 6 untuk ekstensi pergelangan tangan dan fleksi bahu. C7 atau cervical 7 untuk ekstensi siku, fleksi pergelangan tangan, dan ekstensi jari. C8 atau cervical 8 untuk fleksi jari. Lalu ada T1 atau thoracal 1 untuk jari abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Lalu ada L2 atau lumbal 2 untuk fleksi pinggul, L3 atau lumbal 3 untuk ekstensi lutut, L4 atau lumbal 4 untuk fleksi dorsi pergelangan kaki, L5 atau lumbal 5 untuk ekstensi ibu jari kaki. Lalu ada S1 atau sakral 1 untuk plantar fleksi pergelangan kaki, eversi pergelangan kaki. Eversi adalah gerakan ke arah luar, lalu ada ekstensi pinggul. Selanjutnya ada S2 atau sakral 2 untuk fleksi lutut, lalu ada S3 dan S4 atau sakral 3 dan sakral 4 untuk ketiban luhur atau kerut anus atau dubur. Pada manusia, pengujian miotom dapat menjadi bagian integral dari pemeriksaan neurologis karena setiap akar saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang memasuk kelompok otot tertentu. Pengujian miotom dalam bentuk pengujian otot resisten isometrik memberikan informasi kepada dokter tentang tingkat di tulang belakang tempat lesi. Lesi adalah keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh. Selama pengujian miotom, dokter akan mencari kelemahan otot pada kelompok otot tertentu. Hasil mungkin menunjukkan lesi pada akar saraf sumsum tulang belakang atau herniasi intervertebralis menekan akar saraf tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas dermatom. Dermatom adalah area kulit yang terutama disuplai oleh serabut saraf aferen dari akar dorsal saraf tulang belakang tertentu. Ada 8 saraf serviks kecuali C1, 12 saraf toraks, 5 saraf lumbal, dan 5 saraf sakral. Masing-masing saraf ini menyampaikan sensasi,
termasuk rasa sakit dari wilayah kulit tertentu ke otak. Dermatom juga mengacu pada bagian dari somit embrionik. Di sepanjang dada dan perut, dermatom seperti tumbukan cakram yang membentuk manusia. Masing-masing disuplai oleh saraf tulang belakang yang berbeda. Di sepanjang lengan dan tungkai polanya berbeda. Dermatom berjalan secara longitudinal di sepanjang tungkai. Meskipun pola umum serupa pada semua orang, area persarafan yang tepat sama uniknya bagi individu seperti sidik jari. Area kulit yang dipersarafi oleh satu saraf disebut bidang saraf tepi. Berikut adalah dermatom dari bagian atas tubuh dan bagian tungkai bawah. Nah, tadi kan udah jelasin, di sepanjang dada dan perut itu ada tumpukan seperti cakram yang membentuk manusia. Contohnya ada di dermatom bagian atas tersebut. Berikut ini adalah daftar saraf tulang belakang dan titik yang secara khas termasuk dalam dermatom masing-masing syaraf. Yang pertama ada C2 atau cervical 2. Letaknya setidaknya 1 cm lateral tonjolan oksipital di dasar tengkorak. Bergantian 1 titik minimal 3 cm di belakang telinga atau kurang lebih posterior kepala dan leher. Selanjutnya ada C3 atau cervical 3, letaknya di fossa supraclavikular di garis midclavikular. Selanjutnya ada C4 atau cervical 4 di atas sendi acromioclavicularis. C5 atau cervical 5 di sisi lateral radial dari fossa antekubital tepat di sebelah kanan siku. C6 atau cervical 6 di permukaan punggung palans proksimal ibu jari. C7 atau cervical 7 di permukaan punggung palans proksimal jari tengah. C8 atau cervical 8 di permukaan punggung palans proksimal jari kelingking. Lalu ada T1 atau thoracal 1 di sisi medial ulnar dari fossa antekubital, tepat di sebelah proksimal epicondylus medial humerus. Lalu ada T2 atau thoracal 2 di puncak ketiak. Selanjutnya ada T3 atau thoracal 3 terletak perpotongan garis midclavikular dan ruang interkostal ketiga atau tulang rusuk ketiga sampai keempat. Selanjutnya ada T4 atau thoracal 4 perpotongan garis midclavikular dan ruang interkostal keempat terletak di tingkat puting susu. T5 atau thoracal 5 di persimpangan dari garis midclavikular dan ruang interkostal kelima secara horizontal terletak di tengah antara tingkat puting susu dan tingkat proses sipoid. T6 atau thoracal 6 di persimpangan dari garis midclavikular dan tingkat horizontal dari proses sipoid. T7 atau thoracal 7 di perpotongan garis tengah klavikula dan garis horizontal pada seperempat jarak antara tingkat proses sifoid dan ketinggian pusar. T8 atau thoracal 8 terletak di persimpangan garis midclavikular dan garis horizontal pada 1,5 jarak antara tingkat proses sifoid dan ketinggian pusar. Lalu ada T9 atau thoracal 9 di persimpangan garis midclavikular dan garis horizontal pada 3/4 jarak antara tingkat proses sipoid dan ketinggian pusar. Selanjutnya ada T10 atau thoracal 10 di perpotongan garis midclavikular pada tingkat horizontal umbilikus. Lalu ada T11 atau thoracal 11 di perpotongan garis midclavikular pada tingkat horizontal di tengah antara tingkat umbilikus dan ligamentum inguinalis. Lalu ada T12 atau thoracal 12 di persimpangan garis midclavikular dan titik tengah ligamentum inguinalis atau tepat di atas korset pinggul. Lalu ada L1 atau lumbal 1 di pertengahan antara titik sensorik utama untuk T12, thoracal 12, dan L2 lumbal 2 atau pangkal paha atau daerah inguinal. Lalu ada L2 atau lumbal 2 di paha medial anterior di titik tengah garis yang menghubungkan titik tengah ligamentum inguinalis dan epicondylus medial femur. Lalu ada L3 atau lumbal 3 di epicondylus medial tulang paha.
L4 atau lumba 4 di atas malleolus medial, L5 atau lumba 5 di punggung kaki di sendi metatarsofalangeal ketiga. Lalu ada S1 atau sakral 1 pada aspek lateral calcaneus, S2 atau sakral 2 di titik tengah fossa poplitea, S3 atau sakral 3 di atas tuberositas lipatan ischium atau infragluteal. Lalu ada S4 dan S5 atau sakral 4 dan sakral 5 di area perianal kurang dari 1 cm di lateral zona mukokutan, atau lebih jelasnya S4 itu kulit di atas daerah perineum atau perianal area dan alat kelamin. Sedangkan S5 itu kulit di atas daerah perineum atau kulit segera pada dan berdekatan dengan anus. Berdasarkan signifikansi klinis, dermatom adalah area kulit yang disuplai oleh neuron sensorik yang muncul dari ganglion saraf tulang belakang. Gejala yang mengikuti dermatom, misalnya nyeri atau ruam, dapat mengindikasikan patologi yang melibatkan akar saraf terkait. Contohnya, termasuk disfungsi somatik tulang belakang atau infeksi virus. Masalah kulit tertentu cenderung mengarahkan lesi ke arah dermatomal. Pada nyeri yang dirujuk, serabut saraf sensorik seperti yang berasal dari dermatom dapat berkumpul pada tingkat sumsum tulang belakang yang sama dengan serabut aferan visceral umum yang seperti berasal dari jantung. Ketika serat sensorik visceral umum disimulasikan, sistem saraf pusat tidak dapat membedakan dengan jelas apakah nyeri berasal dari dinding tubuh atau dari organ dalam, sehingga sistem merasakan nyeri berasal dari suatu tempat di dinding tubuh, misalnya lengan kiri atau tangan, sakit rahang. Jadi, rasa sakit itu dirujuk ke dermatom terkait dengan segmen tulang belakang yang sama. Virus yang tertidur di ganglia saraf, misalnya virus varicella zoster yang menyebabkan cacat air dan herpes zoster, sering menyebabkan nyeri, ruam, atau keduanya dalam pola yang ditentukan oleh dermatom atau pola zosteriform. Namun, gejalanya mungkin tidak muncul di seluruh dermatom. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.